Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Aing Menjawab. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari ini saya mendapat banyak WhatsApp group yang isinya adalah mempertanyakan terhadap amandemen yang diusulkan oleh Ketua MPR. Ada 4 hal ketika terjadi amandemen. Yang pertama adalah apakah amandemen itu akan berakibat terhadap perubahan pasal-pasal lain. Yang kedua, apakah amandemen itu akan berakibat terhadap pemakzulan. Dan yang ketiga, apakah amandemen itu akan meletakkan MPR sebagai lembaga superior. Dan yang keempat, apakah amandemen itu akan mengganggu ritme demokratisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kawan-kawan sekalian, saya bilang bahwa amandemen itu adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja dan bukan hal yang tabu. Kenapa? Karena memang diatur dalam konstitusi kita, diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apakah kita perlu saat ini amandemen? Pertanyaannya. Dan yang kedua, apa saja yang harus diamandemen? Nah, maka dengan demikian saya kira tidak cukup hanya dikaji oleh lembaga MPR, harus melakukan sebuah kajian yang melibatkan seluruh tokoh bangsa dan memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi, berpendapat tentang rencana amandemen konstitusi ini. Karena konstitusi ini tidak hanya bicara tentang struktur dan sistem ketatanegaraan, tetapi juga membicarakan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat atau HAM. Oke, kawan-kawan sekalian, yang pertama, apakah betul bahwa amandemen ini bersifat terbatas? Maka sesungguhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak dikenal istilah amandemen terbatas. Yang dikenal adalah diusulkan atau usulan itu berupa pasal-pasal yang diberikan penjelasan dan keterangan secara tertulis. Maka maknanya pasal-pasal itu bisa berakibat lebih dari satu pasal dapat diusulkan dalam amandemen. Kecuali memang ada kebijakan politik. Tetapi apakah kebijakan politik negara ini bisa memberikan atau mengunci ruang untuk tidak mengusulkan pasal-pasal lain? Kita akan lihat sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah kalau hanya mengamandemen pasal 3, kalau hanya memasukkan PPHN atau dulu namanya GBHN ke dalam pasal 3, kemudian bunyinya adalah MPR menetapkan dan mengubah PPHN. Lantas pertanyaannya, siapa yang akan menjalankan? Apakah presiden? Artinya apa? Harus ada norma di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang memerintahkan kepada presiden untuk menjalankan PPHN. Yang kedua kemudian, bagaimana konsekuensinya kalau misalnya presiden ternyata tidak melaksanakan PPHN? Sehingga kalau hanya dirumuskan satu pasal saja, pasal 3 saja, yang menyatakan bahwa MPR menetapkan dan mengubah GBHN, maka sesungguhnya itu tidak bisa mengikat dan diikatkan kepada presiden. Dan maknanya percuma saja diatur tentang PPHN di dalam pasal 3. Maka dengan demikian akan menimbulkan perubahan pasal-pasal lain. Atau skema yang kedua, bahwa PPHN itu akan diletakkan kepada skema APBN misalnya, maka kemudian pasal 3 tentunya tidak berdiri sendiri, juga akan berakibat merubah pasal 23 tentang pengusulan dan pembahasan RUU tentang RAPBN. Jika di sana diletakkan kewajiban untuk menyesuaikan atau menjalankan PPHN, lantas pertanyaannya, siapa kemudian yang mengoreksi? Apakah MPR berwenang mengoreksi RUU APBN atau APBN, Undang-Undang APBN? Tentunya tidak, karena ini akan bersinggungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal 24C ayat 1. MK lah yang berwenang menguji material, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang paling menarik lagi, ketika misalnya PPHN itu ditetapkan di dalam ketetapan MPR, dan kemudian bagaimana pelaksanaannya? Apakah pertanyaannya ketetapan MPR itu termasuk peraturan perundang-undangan? Meskipun di dalam Undang-Undang 2011 pasal 7 disebutkan bahwa ketetapan MPR termasuk peraturan perundang-undangan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat Undang-Undang Dasar pasal 1 aturan tambahan, MPR
wajib melakukan evaluasi terhadap ketetapan MPRS, dan ketetapan MPR telah melahirkan produk hukum ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 yang sesungguhnya maknanya ketetapan MPR itu tidak lagi berlaku mengikat secara umum. Sehingga memang ketetapan MPR yang tertuang di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 hanyalah merupakan moral obligation saja. Nah, dengan demikian perubahan pasal 3 ini akan membuka ruang kotak Pandora untuk mengubah pasal-pasal lain. Karena jika hanya pasal 3 saja, hanya isinya menyatakan MPR berhak menetapkan dan mengubah PPHN, maka tidak bisa memaksa atau mengikatkan kepada presiden atau lembaga-lembaga negara lain untuk menjalankannya. Yang kedua, apakah ketika PPHN dimasukkan ke dalam pasal 3 akan berakibat terhadap pemakzulan? Teman-teman sekalian, membaca pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidaklah bersifat parsial atau hanya satu pasal, karena pasal-pasal lain saling terkait. Misalnya saja, ketika PPHN menjadi pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kalau kita membaca dengan pasal 7A terkait dengan pemakzulan presiden, di sana salah satu syaratnya adalah pemakzulan itu apabila presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Di mana syarat sebagai presiden itu diatur? Tentunya bukan dalam Undang-Undang Dasar. Itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017. Di dalam Undang-Undang 7 2017 di situ mengatur tentang syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden. Adanya di dalam pasal 169 huruf O. Di dalam pasal 169 huruf O itu dikatakan syarat presiden dan wakil presiden adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Kalau misalnya presiden tidak menjalankan PPHN, berarti presiden tidak menjalankan tidak setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalau presiden tidak setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden bisa dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, dan itu adalah merupakan syarat pemakzulan yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang saya kira akan menjadi tafsir yang cukup menjadi perdebatan. Ketika misalnya hanya dirumuskan satu pasal dan tidak ada pasal lain yang mendampingi pasal 3 yang memerintahkan kepada siapa PPHN itu, yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada siapa. Apalagi kalau dipertanggungjawabkan kepada MPR, maka forumnya di mana? Kalau forumnya hanya di dalam tanggal 16 Agustus 1945, maka pertanyaannya adalah sidang tahunan 16 Agustus itu diaturnya di dalam tatip MPR, bukan di dalam undang-undang. Sehingga ini juga akan menjadi perdebatan secara konstitusional. Yang ketiga kemudian, apakah ketika MPR merumuskan PPHN dan mewajibkan kepada presiden untuk menjalankan PPHN, apakah kemudian tidak disebut bahwa presiden sebagai mandataris MPR? Padahal sesungguhnya dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang pasca amandemen tidak dikenal lembaga superior, semua sederajat. Nah, kalau misalnya sebagai mandataris kemudian MPR menjelma menjadi sebuah lembaga superior, apakah ini juga tidak akan bertentangan dengan semangat kebangsaan ini untuk membangun demokratisasi, dan kemudian juga akan menerabas pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar, kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh MPR, sehingga yang mendistribusikan kedaulatan rakyat bukanlah MPR melainkan konstitusi. Yang keempat, yang paling menarik adalah bahwa skema sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, kalau kita melihat ada dua pola. Satu dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kedua kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan dua sistem ini saling berhubungan, keterkaitan, karena semuanya diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di daerah, sistem perencanaan pembangunan itu dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah,
dan rencana kerja pemerintahan daerah, bahkan perumusannya melibatkan otoaktif peran masyarakat berpartisipasi, baik dimulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten kota. Maka skemanya melalui musrenbang. Musrenbang itu melibatkan masyarakat dalam rangka merencanakan pembangunan. Maka sesungguhnya di dalam konstitusi kita, amandemen itu menghendaki adanya demokratisasi pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, hubungan daerah dengan rakyat terintegrasi dalam satu kerangka demokratisasi. Jika saja PPHN itu dirumuskan, ditetapkan dalam pasal 3, apakah ini tidak akan mengganggu skema demokratisasi? Karena tafsirnya menjadi monolitik. Karena sistem perencanaan pembangunan hanya akan dirumuskan oleh MPR, yang kemudian diperintahkan dijalankan oleh Presiden, dan kemudian diperintahkan dijalankan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, serta tentunya pemerintah daerah provinsi. Kawan-kawan sekalian, kalau memang misalnya sistem perencanaan pembangunan yang diatur di dalam Undang-Undang 24 tahun 2005 itu merasa tidak sempurna, kurang sempurna, atau tidak lebih baik daripada GBHN, kenapa tidak diubah saja undang-undangnya? Kenapa harus mengubah konstitusi? Padahal kita tahu bersama bahwa konstitusi sesungguhnya tidak mengatur hal-hal yang bersifat penting. Karena hal-hal yang bersifat penting itu ada kalanya rentan dengan perubahan-perubahan yang cukup cepat. Konstitusi itu hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan dasar atau yang bersifat fundamental. Jika segala sesuatu yang penting diatur di dalam konstitusi, maka konstitusi itu akan menjadi rendah derajatnya. Padahal mestinya konstitusi itu harus diletakkan sebagai sebuah kebijakan politik nasional yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Kawan-kawan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan beberapa teman-teman terkait dengan masalah amandemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di AI Menjawab.